Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung. Quran surah yang kedua ayat 184. Alhamdulillah, pertama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini atas izin Allah kita masih bisa hadir masjid ini dalam rangka qiyamul Ramadan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus masjid, angku-angku nenek mama alim ulama, jadi pandai tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu bunda kandung yang Ustaz muliakan, pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara, anak kami yang kami banggakan, umumnya kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih baik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, atau hadis hanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang lain, di mana puasa itu dalam hadis itu tidak diletakkan pada tempat nomor 3. Ada yang nomor 4, ada yang nomor 5. Tetapi dalam Islam puasa diletakkan pada urutan ketiga setelah kita melakukan salat. Pertama, 2 kalimat syahadah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa merupakan kewajiban, walaupun dalam ayat diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi ketika seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib puasa pada dirinya, sebenarnya dia wajib melaksanakan ibadah puasa itu. Dalam Islam ada kelompok-kelompok yang diberikan rukhsah atau keringanan tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini, tetapi ada melakukan ganti atau membayar denda dalam bentuk qada dan fidyah. Bapak Ibu, maka sesuai dengan judul yang diberikan pengurus masjid, malam hari ini kajian kita adalah qada dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi siapa saja? Pertama, kewajiban mengqada puasa. Dalam berpuasa ada orang yang uzur, ya. Uzurnya itu tetap tidak akan pernah berubah. Ada uzurnya itu berubah sebentar saya pertahannya.
Maka orang-orang yang tidak akan berubah itu, sebab yang tidak berubah itu, dia akan wajib mengqada, mengganti ibadah puasanya pada hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada yang ada di dalam nas, dalam dalil, dan tidak. Pertama adalah bahwa orang yang wajib mengganti, mengqada ibadah puasanya itu adalah yaitu orang yang sakit, ya. Sakitnya yang bagaimana? Yang tidak sanggup dia melakukan ibadah puasa, maka dia wajib mengqada puasa yang tidak dilakukannya pada Ramadan. Satu. Yang kedua adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Ulama mengatakan perjalanannya lebih kurang 80 km. Maka dia wajib mengganti atau mengqada ibadah puasanya pada hari lain setelah Ramadan. Berapa yang tidak berpuasa sebanyak itu digantinya. Dua. Yang ketiga adalah wanita yang haid, menstruasi atau datang bulan, maka dia wajib mengganti atau mengqada ibadah puasanya sebanyak yang tidak berpuasa itu. Yang keempat, perempuan yang habis melahirkan, nifas, wajib mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Yang kelima adalah orang yang menyengaja ketika berpuasanya ternyata dia tidak kuat iman, padahal sebelumnya dia berniat untuk berpuasa, lalu dilepaskannya puasa nak taluk roh, kan? Maka dia wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Kalau itu kan puasa anak-anak, Bu, mungkin sebagian kecil kan cuba-cuba puasa. Anak-anak kan tak wajib puasa. Tapi kalau ada orang dewasa seperti itu, membandang lo nak taluk puasa itu, wajib dia mengganti puasanya. Tapi kita rasa enggak ada mungkin orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Kalau masih ada orang dewasa seperti itu, berarti sama anak-anak, Pak. Tak taluk puasa, berarti saya puasa. Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, kemudian ada persoalan yang muncul, masalah khilafiyah, ikhtilaf di kalangan ulama, yaitu menyangkut dengan wanita hamil dan menyusui. Menurut mazhab Hambali, bahwa orang yang sedang hamil, ya, atau yang sedang menyusui, dia katakan bahwa dia hanya wajib mengqada puasa. Tetapi di negara kita Indonesia ini, yang secara umum mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa pertama, orang yang hamil itu dan orang yang menyusui, ketika dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia wajib mengqada atau mengganti puasa pada hari yang lain. Sebelum dengan itu pendapat Imam Syafi'i juga bahwa ketika dia mengkhawatirkan, siapa yang dikhawatirkannya tidak hanya dirinya, juga anak yang dikandungnya dan anak yang disusukannya. Ketika dia mengkhawatirkan itu, maka kata Imam Syafi'i, tidak hanya mengqada, tetapi juga dia wajib membayar fidyah. Tetapi ada pendapat sahabat, qaulus sahabat, Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwa hanya membayar fidyah saja. Kalau mau itu bingung lebih apa cara itu punya mana sebenarnya kan? Mana sebenarnya?
Begitu Islam ya, dalam memahami suatu hukum, sedangkan imam-imam mazhab saja ketika baca bagaimana mengeluarkan fatwa, bagaimana Imam Maliki, bagaimana Imam Hambali, bagaimana Imam Syafi'i ya, bagaimana imam yang 4 mazhab itu, mereka mengatakan bahwa ketika ada pendapatku dan pendapatku itu benar dan tidak bertentangan dengan nas, maka ambil. Tetapi walaupun pendapatku benar, setelah diteliti lagi, dikaji lagi, ternyata bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapatku. Bapak Ibu, maka ya, jadi secara umum kalau di Indonesia kita biasanya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Kalau hanya mengkhawatirkan dirinya, ibu hamil dan menyusui, maka dia mengqada. Dikhawatirkan anak juga, maka di samping qada juga membayar fidyah. Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, ya, itu yang orang-orang yang wajib mengqada, dan termasuk kita tadi pada yang wajib fidyah. Satu. Yang kedua, orang yang wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Pertama di kategori atas adalah orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau dipaksakan berpuasa pada dirinya, maka dikhawatirkan berakibat fatal pada dirinya. Mereka siapa? Yang pertama, orang-orang yang tua renta, kakek, nenek yang lagai bana, yang tak taluk puasa lay. Kalau di puasa juga, maka akan berkibat fatal pada dirinya. Amak ko, abak ko tak sakit tu, tapi kalau di puasa secara basicnya tak wajar puasa kan, akhirnya sakit, masuk sakit langsung. Orang tua, renta, nenek atau kakek ya, yang wajib membayar fidyah. Yang kedua, orang sakit parah. Separah apa sakitnya orang wajib membayar fidyah itu? Dia sakit parah. Jangankan untuk dipaksakan puasa, entah isu, entah kini, tapi ini penganan dah hilang lah. Karena imannya kue, ambil puasa je lah. Parah mana sakitnya? Oleh itu maka orang yang sakit parah itu dikhawatirkan mungkin bisa jadi tidak sembuh, atau kalau dia berpuasa semakin parah sakitnya. Yang sakit parah tadi makan lebih parah, maka dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Orang yang sakit parah. Lalu ada lagi satu pendapat yang ikhtilaf ulama, berbeda pendapat. Tentang apa? Tentang yang membayar fidyah tadi. Ya. Mereka siapa? Mengqada juga membayar fidyah. Ya. Mereka adalah bahwa orang-orang yang meninggalkan qada puasa dengan sengaja, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apapun sebabnya, sengaja dia tidak membayar puasanya, tidak mengqada puasanya. Ramadan tahun 2022 nyundak puasa selama seminggu. Ya. Utama membayar qada puasa itu kan sejak habis Ramadan itu, sudah habis puasa 6 sampai masuk Ramadan berikutnya. Selesai utangnya. Tapi ternyata karena memang pengamalan agamanya kurang atau malih beribadah, ternyata puasanya sampai tahun berikutnya yang tinggal tu enggak dibayarnya. Ya, padahal waktu membayarnya sampai masuk Ramadan berikutnya. Ya. Bagaimana hal itu Bapak Ibu? Ya.
Menurut pendapat Syekh Ibnu Baz yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa katanya orang yang menyengaja tidak membayar puasanya itu tanpa ada uzur, sakit, indak ada penyebabnya, maka dia wajib bertaubat kepada Allah. Berarti gadang dosa ya, Pak. Dia wajib bertaubat kepada Allah karena sengaja tidak membayar hutang puasa. Selain itu katanya bahwa orang tersebut di samping dia bertaubat kepada Allah, ya, maka setelah Ramadan berikutnya itu, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Itu masih ikhtilaf ulama, tak sepakat. Tapi ada lagi satu pendapat. Bagaimana pendapatnya? Pendapatnya adalah bahwa orang yang seperti itu yang belum membayar puasanya karena disengaja tidak membatalkan puasanya sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Wajib mengganti saja. Tapi kalau di noinon Bapak Ibu, kalau sangajo nak mamaya puasa, kayu ndak do kesadaran bagamu kurang, ndak merasa berdosa saja no, ndak membayar ibadah puasa. Padahal puasa itu adalah wajib. Bapak Ibu, maka kita harus menyadari istri ke anak-anak, gadis kita ke siapapun dalam keluarga, begitu penekanan kewajiban membayar puasa yang ditinggalkan, baik dalam bentuk qada ataupun dalam bentuk membayar fidyah. Bukan hal yang sepele. Bapak Ibu, maka ya, kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Qada tidak wajib, membayar fidyah tidaklah wajib doh. Tapi ustaz tidak meminta lebih ibu masuk golong mereka karo. Masalahnya ustaz, pertama orang yang tidak wajib qada itu tidak wajib membayar fidyah itu kau buat. Batu bu, orang gilo. Jadi kalau ada orang sadar badannya kekar, kuat badannya, lalu tidak puasa, apa tu bu? Berarti beradik kakak jangan gilo pak. Tak puasa ya. Kan banyak tu pak. Tidak ada halang sama sakit, indah badan sehat. Kadang lo badan mana puasa. Tidak wajib orang gila membayar qada dan fidyah. Satu. Yang kedua, anak-anak sampai dia balik berakal, sampai dia menjadi seorang mukallaf, dibebankan menjalankan syariat Islam kepadanya. Kalau masuk dia usia baliknya, ya, dibebankan kewajiban puasa pada dirinya. Kalau dia tidak berpuasa, maka wajib dia membayar qadanya. Tapi kalau masih anak-anak, silahkan. Tapi dah apa raja-raja, Pak. Ibu-ibu dan anak-anak dah apa raja-raja. Contoh anak TK, awak ingin puasa lo jago ya sahur, silahkan. Puasa ya. Sampai jam berapa kalau puasa? Jam 7 pagi nyala minta buka, suruh buka ya. Ada lah anak TK sampai jam berapa puasa sampai jam 8. Jam 8 tak buka lagi, suruh buka. Ada nak kelas 1 SD sampai jam berapa kalau? Silakan. Artinya kita mengajar, mendidik anak-anak kita pelan-pelan. Tapi yang tidak boleh adalah memaksa anak-anak kita yang belum termasuk ke dalam kelompok orang yang mukallaf, yang balik atau berakal, yang dibebankan menjalankan syariat Islam, dipaksa dia berpuasa, maka awak lo berdosa pak. Dipasu besunya nak tahu anak pasunya. Kemudian kelompok terakhir di sini adalah orang kafir, orang yang non muslim. Di non muslim
agama saya nak sama je, mangalah ke puasa kan. Maka tak ada kewajiban fidyah, dia tak ada kewajiban qada puasa. Bapak Ibu, maka dengan kajian kita ini sebenarnya kok kaji-kaji lama ya. Cuma kalau tidak diingin balik tu lupa Pak. Dan ingin dulu ulang balik tu lupa. Itu tujuan pengurus supaya awak memahami bagaimana betul kewajiban mengqada puasa dan fidyah itu bagi kita dalam beragama ini. Demikian kajian kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.